Indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga akhir perdagangan Rabu 9 April 2025 berada di zona merah. IHSG turun 28,15 poin atau terkoreksi 0,47% ke level 5.967. IHSG mengawali perdagangan dengan sumringah melesat lebih dari 1%. IHSG naik 77,86 poin atau 1,3% ke posisi 6.074. Sebanyak 280 saham berada di zona hijau, 150 saham turun harga, 179 saham tidak bergerak. Nilai transaksi perdagangan pagi mencapai 1,69 triliun rupiah. Namun di akhir perdagangan sesi pertama, IHSG berbalik arah melemah 19,714 poin atau 0,33% ke posisi 5.976. Namun pada perdagangan sesi kedua, IHSG melanjutkan pelemahan dengan turun 28,15 poin atau terkoreksi 0,47% ke level 5.967. IHSG tertekan penurunan 6 indeks sektoral dengan sektor bahan baku turun paling dalam mencapai 3,07%. Total volume perdagangan mencapai 18,16 miliar dengan nilai transaksi 11,77 triliun rupiah. Dan untuk mengetahui analisis lebih lanjut dari pergerakan IHSG hari ini, sudah bergabung bersama kami Equity Research Analyst MNC Sekuritas Christian. Selamat sore Pak Kris. Halo, selamat sore Mbak. Apa kabar Pak Kris? Sehat, 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 Mbak. Baik Pak Kris, kalau kita lihat IHSG hari kita ini masih melanjutkan tren pelemahan. Bahkan sepanjang perdagangan sesi kedua, IHSG berada di posisi 5.900. Sebenarnya ini apa sih yang menjadi penyebabnya Pak? Oke, kalau misalnya kita melihat sebenarnya dari perdagangan di hari ini dan juga kemarin itu sebenarnya masih ini ya masih ada tetap harus terkait dengan trade war 2.0 yang di mana Trump itu kan memberlakukan kenaikan tarif di hari ini memberlakukan kenaikan tarif impor dari China itu sebesar 104% ya. Dan di sisi lain juga terhadap kebijakan-kebijakan baru dari Amerika Serikat yang membuat para asing ini kembali mengurangi kepemilikannya di emerging market dan diperkirakan mereka switching aset ke safe haven instrumennya. Seperti yang kita lihat kemarin juga itu terjadi outflow sebesar 3,9 triliun. Jadi untuk sebenarnya untuk hari ini di awal sesi tadi dan juga sebelum sesi kedua sebenarnya ada penyebabnya itu sebenarnya kebijakan tarif dari Amerika Serikatnya itu sendiri sih. Dan kalau misalnya kita melihat untuk hari ini saja sampai dengan penutupan, kita melihat hari ini pemberat IHSG itu berada dari sektor basic di level 3,07% ya. Kalau saya nggak salah seperti pemerat salah satunya itu emiten NBM di mana kita mengetahui saat ini harga nikel yang turun menjadi sentimen negatif nih terhadap perusahaan-perusahaan nikel saat ini sih Mbak. Baik Pak Kris, berarti penurunan ini lebih dipengaruhi oleh sentimen global ya Pak? Iya betul. Pak Kris, apakah rencana pembagian dividen emiten perbankan ini belum mampu mendongkrak kinerja IHSG kita Pak? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita melihat ya rencana pembagian dividen ini dapat sebenarnya mampu sih untuk mendongkrak ISG kan tercermin dari hari ini banking itu menguat di level kalau saya nggak salah 0,40% ya hari ini menguatnya dan kalau kita lihat yield bankingnya ini sekitaran 10%-an, around 10% dengan yield yang tinggi ini dan harga saham-saham perbankan yang saat ini bisa dibilang tergolong cukup murah atau bisa kita bilang juga terdiskon, ini sebenarnya menjadi momentum yang baik untuk investor masuk kembali ke saham-saham perbankan dengan fundamental mereka yang cukup baik juga. Tetapi tetap harus berhati-hati ketika nanti ex-date akan ada outflow, akan ada terjadi penjualan saham karena investor kan hanya ingin dividennya saja, sehingga harus tetap berhati-hati lagi penurunan harga saham khususnya untuk perbankan ketika ex-date yang mungkin di 4 sampai dengan 5% dan kalau misalnya kita mencermati dan kita menghitung kembali
penurunan 4-5% dengan yield mungkin 10%, masih ada spread sekitar 5-6% untuk gainnya. Jadi untuk di secara short term sampai dengan mid term, mungkin emiten perbankan ini sebenarnya bisa mampu mendongkrak IHSG yang tercermin nih. Hari ini mereka menguat 0,40% di sektor perbankannya sendiri. Baik Pak Kris, di tengah ketidakpastian global seperti saat ini, saham-saham apa saja yang, perlu diwaspadai, Pak? Oke, ya mungkin yang paling utama itu saham gorengan ya, dimana kan kalau misalnya kita lihat saham gorengan ini bisa dibilang sangat perlu untuk kita hindari karena memiliki basic fundamental yang cukup lemah dan memiliki berfluktuasi itu secara drastis ya, terkadang bisa naik secara tajam dan juga bisa sebaliknya yaitu turun tajam sehingga perusahaan-perusahaan gorengan ini, saham-saham gorengan ini tidak bisa kita prediksikan secara long term, mid term maupun short termnya sendiri. Dan kemudian yang kedua saham-saham batu bara, di mana kan diprediksi tahun ini saham-saham batu bara ini menghadapi tekanan yang besar karena diprediksi tahun ini coal price juga akan mengalami penurunan, itu berada di bawah level 100. Sebenarnya sih tidak terlalu tajam, akan tetapi dapat mempengaruhi signifikan terhadap revenue dari perusahaan batubara. Dan mungkin yang ketiga, kita udah melihat ada result-result dari perusahaan-perusahaan yang udah keluar di result 2024, di mana ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Ini juga kita perlu antisipasi emiten yang mengalami kerugian yang cukup dalam, sekitar apa penyebabnya, kenapa menurun, atau ada sentimen lain yang menyebabkan kerugian emiten sehingga saham-saham yang mengalami kerugian yang cukup dalam di tahun 2024 ini cukup kita antisipasi untuk kita masuk kembali ke saham tersebut. Baik Pak Kris, pertanyaan terakhir dari saya, apa rekomendasi Anda untuk esok hari dan saham apa saja yang berpotensi cuan, Pak? Oke, kalau misalnya saya boleh prediksi, yang pertama kita mungkin memprediksikan di IHSG itu besok tuh akan kembali menurun ke level paling tidak 5914 sampai dengan 5928. Dan saham-saham yang berpotensi dan rekomendasi mungkin yang pertama itu ada SSMS, itu target di 18.820 sampai 1910 dengan supportnya 1585 dan resistnya 1765. Yang kedua itu ada Antam, itu targetnya 1900 sampai dengan 2000, dan yang ketiga itu mungkin ada LSIP, targetnya 1055 sampai dengan 1080, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kris untuk, rekomendasi serta analisis yang sudah Anda bagikan kepada sahabat Kabar Bursa. Sehat selalu Pak, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.